Ya, masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dulu Ci. Mari, Pak. Iya. Kamu sama siapa? Sendiri Pak. Sendirian? Iya. Tadi kartu panggilan aslinya sudah dikasihkan ke sekretaris kelas atau ketua kelas? Iya sudah. Sudah ya? Iya. Ada gurunya kan ya? Ada. Siapa sebenarnya? Bu Ana. Bu Ana. Iya. Berarti matematika ya? Ini apa? Bu kimia. Ya. Sebenarnya gini, Ci. Bapak itu kan dapat laporan dari wali kelasnya itu, dari kelasnya kamu, Rizka ya? Iya. Rizka itu bahwa Uci itu ada masalah. Maka dari itu Bapak itu punya inisiatif manggil Uci untuk mengadakan proses konseling. Iya Pak. Proses konseling ini tujuannya untuk membantu memecahkan masalah yang Uci alami. Iya Pak. Maka Bapak pengen Uci itu terbuka terkait dengan masalah yang Uci alami. Nanti Bapak itu, kamu jangan khawatir. Semua informasi baik yang bersifat pribadi atau menjadi rahasia itu Bapak akan rahasiakan. Yang tahu ya hanya Bapak dengan Uci gitu ya. Dalam proses konseling ini sebenarnya tidak lama, paling ya sekitar 30 sampai 40 menit lah seperti itu. Iya. Kira-kira bersedia Uci? Iya bersedia Pak. Oke, terima kasih Uci sudah bersedia dan sudah sudi ya hadir ke sini. Bapak ucapkan terima kasih pada Uci. Coba Uci ceritakan permasalahan yang Uci alami. Pak, pas waktu SMP itu saya kayak biasa aja tuh Pak. Nah terus pas waktu itu saya disuruh maju ke depan buat mengerjakan Tugas. ya, Tugas, itu ya. Pak. Terus jawaban saya itu salah Pak. Jadi saya disorakin sama anak-anak Pak. Gitu. Jadi itu Pak muncul kayak sudah minder, gak percaya Minder diri gitu ya. lagi sudah. Nah, di rumah ya ada batasannya juga Pak. Jadi itu artinya apa ya? Artinya tidak, kadang ada anak-anak kan gini, memang diberi kebebasan tua untuk bermain itu, kadang nanti kamu jam 9 pulang gitu. Jadi Uci gitu ya? Enggak Pak. Gimana Uci? Ya saya Biasanya gimana? kayak ada kayak kalau semuanya disuruh pulang jam 9 ya jam 9. 9 gitu. Ada saudara, punya saudara kan ya? Ada Pak. Saudara berapa saudaranya? 3. Uci lebih dekat dengan, oh 3 dengan Uci apa? 3 4? sama saya Pak. 3 dengan Uci. Iya. Uci anak nomor? Anak terakhir. Anak terakhir. Lebih dekat dengan yang mana? Punya kakak apa mbak atau gimana? Kakak sama Mbak. Kakak sama mbak. Dekatnya sama? Deketnya sama Mbak. Kenapa bisa dekat sama mbak? Ya karena kalau kakak kan kuliah. Ya mbaknya? Ya kalau Mbak masih sekolah juga. Di sekolah. Dari SD, SMP, sampai sekarang gitu. Kira-kira hobinya apa Uci sebenarnya sih? Kalau pengen tahu hobinya gitu. Dari SD memang suka membaca Pak. Suka baca-baca apa Iya. Uci? Buku cerita kayak novel gitu Pak, cerpen. Dibaca sampai baper ya? Enggak sampai bawa bersani ya? Punya prestasi enggak waktu sebelum SMA? Ada Pak. Apa prestasinya? Peringkat 2. Berapa kali peringkat? Dari SD Pak. Dari SD peringkat 2 Iya. sampai SMP berapa kali? SMP peringkat 2 juga Pak. 2 ya. Uci kan waktu SMP ada prestasi gitu, waktu SD juga ada SMA kok belum ada seperti itu. Mungkin itu jadi pertanyaan dari Iya. guru, kenapa tidak kenapa tidak seperti waktu SMP gitu kan gitu. Teman-teman sekolah di kelasnya enak nggak teman-temannya gitu? Enak. Tapi ya temennya saya cuma berdua Pak. Cuman berdua cuma? Iya. Loh, waktu SMP juga seperti itu, cuman Iya. orang-orang tertentu. Iya. Sebenarnya juga dari kelasnya juga menyaman seperti itu. Bahwa Uci itu kurang aktif memang di kelas. Sih sadar kan itu ya? Memang nggak aktif memang ya? Iya, Pak. Udah di teman-temannya lain membandingkan sendiri? Iya. Memang merasa memang Iya, ya? Pak. Sudah merasa memang tidak aktif ya? Kurang aktif ya? Iya. Dari hasil proses konseling ini, Uci itu pengen
perubahan yang seperti apa di dalam diri Uci itu? Saya pengen lebih percaya diri gitu Bapak, kayak teman-teman lain kalau maju disuruh ngerjain tugas lebih enjoy gitu Pak. Jadi Uci itu pengen seperti teman-teman yang lain ketika mengerjakan tugas itu Bapak. apa ya, tidak ada beban, tidak ada rasa takut, tidak ada apa ya, tidak digojol gitu. Coba ceritakan kepada Bapak situasi yang menyatakan bahwa Uci itu tidak percaya diri. Ya pas saat di kelas gitu Bapak, saya disuruh ngerjakan di depan, suruh ngerjain soal, itu saya kayak kurang percaya diri gitu Pak. Kurang percaya dirinya gimana? Malu Grogi gitu. Iya. Sampai keringetan ya? Iya Pak. Itu berarti dalam pembelajaran Uci itu saat disuruh oleh guru mengerjakan tugas misalnya itu ya, itu takut ya? Iya Pak, saya tidak mau nggak Pak. Baik, ketika dalam situasi seperti itu, artinya ada guru yang menyuruh Uci kan takut gitu. Di pikiran Uci kan sudah belum melaksanakan sudah takut gitu. Nah, di dalam pikiran Uci kira-kira apa yang terlintas itu? Saya malu dan takut Pak. Malunya kenapa dulu malunya? Ya malu kalau semuanya pas jawab pertanyaan itu salah Pak, nanti disorakin sama teman-teman saya. Malunya gitu ya, berarti Ya. kalau mengucapkan salah disuapin sama teman-teman Ya, itu ya. Pak. Terus takutnya? Ya takut kan, takut dihukum sama guru Sama Pak. guru? Iya. Oke. Ketika sudah ada pikiran seperti itu, baru bisa menyatakan malu, takut dibully teman itu ya, terus takutnya takut dimarahin guru seperti itu. Apa yang dilakukan Uci di kelas itu? Ya saya diem aja Bapak. Diem. Iya. Nanti ketika disuruh nggak mau gitu. Iya Pak. Tang, Bapak mau tanya gitu. Apakah semua teman-teman Uci ketika Uci maju misalnya, apakah semua teman-temannya itu menyuragin semua setiap hari itu nyuragin? Ya ada semuanya teman Enggak. saya Pak. Iya. Jadi enggak semua teman-temannya terus nyuragin semua. Iya enggak Pak. kan? Cuman ada kayak sebagian gitu Pak. Terus ketika salah misalnya guru, masa semua guru marah-marah kayak gitu? Enggak Pak. Masa langsung marah-marah gitu ketika siswanya ngerjakan salah seperti itu, langsung marah gitu kan? Kan apa ya, tidak semua guru kan kayak gitu. Artinya memang mereka hanya pengen melihat kemampuannya padahal. Iya Pak. Oke. Bapak itu dari penyampaian masalah yang sudah disampaikan Uci pada Bapak itu, sebenarnya Bapak sudah dapat mengevaluasi dan melihat perilaku yang sudah ditempatkan oleh Uci itu. Sebenarnya gini, kalau saya Bapak lihat itu akar masalah yang Uci alami itu bukan dari teman-temannya sebenarnya, bukan dari guru. Iya Pak. Ini bersumber dari Uci itu. Iya Pak. Sumbernya itu yaitu dari pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan sebenarnya, atau pikiran-pikiran negatif seperti itu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang dikembangkan oleh Uci sehingga apa? Ya ketika Uci punya pikiran seperti itu, maka takut melakukan sesuatu itu. Padahal Iya Pak. risikonya belum tentu seperti yang Uci pikirkan gitu. Iya Pak. Nah memang hal ini untuk merubah pikiran itu yang Uci alami, yang Uci dapatkan dari sebuah kejadian itu, sebenarnya memang butuh kemauan dan tekad yang kuat dari Uci itu sebenarnya. Memang bisa ya Pak. Bisa dengan cara kita latihan. Mari kita nanti latihan bersama-sama mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif. Kita rubah ke pikiran-pikiran positif, tapi nanti juga dipraktekkan gitu. Nah, ini Bapak ada lembar kerja ini sebenarnya ini. Nah itu tadi ya. Ini latihan identifikasi pemikiran negatif dan cara perubahannya. Nah, Uci bisa tulis di sini.
Nah, bisa tulis di sini, Uci. Oke, coba dalam situasi di dalam kelas dulu. Nah, pikiran negatif yang timbul seperti apa coba? Malu, Ditulis. Pak. Malu. Oke, tulis dulu. Terus kita merubah ke pikiran yang positif. Oke, seperti apa coba tuliskan? Yang pikiran positifnya gimana kalau malu? Harus berani mencoba. Berani mencoba. Berani mencoba. Ya, ini juga dipraktekkan ketika misalnya Uci setelah ini di kelas, ini dipraktekkan langsung. Karena kan Uci tahu, oh ini pikiran negatif ya yang timbul. Jadi Uci Iya. itu harus merubah. Nantinya merubah ke positif dulu, ya seperti yang sudah ditulis sama Uci itu. Oh berani, coba apapun resikonya. Jadi berubah. Itu apapun resikonya. Kan belum tentu itu. Nggak Iya, Pak. mungkin guru langsung marah-marah gitu, nggak mungkin. Coba apa lagi dalam pertemanan lagi tadi? Temannya itu tertutup ya. Iya. Itu Grogi, Pak. grogi. Ya. Coba kalau grogi itu apa? Gimana kira-kira? Iya Pak. Grogi. Kira-kira kalau merubahnya itu gimana? Harus percaya diri. Harus percaya diri, harus tampil, Ya. berani tampil ya. Iya. Nah. Nah, dari sini Uci sudah bisa tidak membedakan sendiri ini pikiran positif, negatif, ini pikiran positif gitu. Iya, Pak, bisa. Bisa ya. Iya. Nah, itu. Oh iya. Bapak itu punya tugas di rumah. Sebenarnya ini Aisyah tadi. sesuatu apa ya? Ini juga sama dengan ini. Itu kenali dulu pikiran negatifnya. Sesuatu yang membuat Uci itu artinya tidak bisa berbuat. Baik. Iya. Itu yang membuat latar belakangi Uci itu ketika ada pikiran-pikiran negatif Uci tulis tanggal berapa apa kejadiannya ini ditulis nanti. Iya, Ya. Pak. Nanti berubah seperti ini Iya. ke pikiran positif ya. Iya, Pak. Tulis juga cara merubahnya gimana itu ditulis. Iya, Pak. Di tanggal kejadiannya gimana ini hanya satu lembar, nanti bisa di fotokopi gimana lah terserah Uci. Iya, Pak. Oke, tuh ini nanti dibawa tulis kejadian-kejadian yang apa ya yang membuat kita itu tidak bisa tampil, tidak percaya diri gitu kan. Iya, Pak. Jadi yang artinya yang membelenggu Uci itu Iya. sebenarnya selama ini Uci kan tidak bisa apa ya, tidak bisa tampil seperti yang lain. Yang di awal kan Uci pengen tampil seperti yang lain gitu ya. Iya. Jadi ini Bapak tanya itu bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Iya. Oke. Ya, dari sini dari proses ini C itu apa yang sudah dicapai dalam proses konseling ini? Saya sudah dapat pencerahan tentang masalah yang saya hadapi, Pak. Sudah dapat solusi juga Iya, ya? iya. Dapat solusi dan juga sudah dapat membedakan Iya, mana yang pikiran negatif, mana yang pikiran positif itu ya? Ya, Sudah bisa ya? ya, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan Uci, artinya tadi mungkin belum sempat disampaikan. Terus, oh saya lupa gini gitu. Ada enggak? Gak ada. Maksudnya maksud apa itu? Biar pertemuan kapan? Minggu depan atau kapan ini? Minggu Ketemu depan. lagi minggu depan. Biar Iya. pertemuan minggu depan Bapak itu bisa membantu Uci maksudnya gitu. Itu. Iya. Jadi tidak ada ya? Iya. Kita ketemu kapan ini? Minggu depan. Minggu depan. Iya. Oke, minggu depan. Oke, baik. Proses konseling ini mungkin kan Uci sudah bisa membedakan mana pikiran positif Iya. dan negatif. Maka Bapak akhiri dulu ya. Iya, Pak. Uci bisa kembali kelas Iya, Pak. untuk ikuti pelajaran ini. Nanti dicoba dulu langsung gitu. Iya, Pak. Ya, mungkin berarti kalau minggu depan ini berarti banyak nanti yang ditulis. Iya, Pak. Iya. Ya sudah, kembali lagi ke kelas. Oke. Iya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ya.